Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya mengumpulkan bapak-bapak dan warga di sini adalah ingin mengumumkan bahwa desa kita yang tercinta ini sebentar lagi akan dibangun sebuah pabrik penggilingan padi. Yang mana beras-beras itu nanti akan dicap dengan nama desa kita. Kayak beras Cianjur ya, Pak? Persis, betul sekali. Dan saya harapkan bapak-bapak nanti bisa bekerja sama yang baik dengan pihak pabrik. Nah, Pak, sekarang ini kita udah sampai di desa Paguyuban Rakyat, Pak. Pak Surya, seumur umur Pak, saya baru ngerasain pakai baju mahal sekarang ini Pak. Aduh enak ya Pak ya, adem, isis Pak. Tapi ya saya kok perasaannya aneh Pak. Bapak nyamar jadi supir, terus saya suruh nyamar jadi majikan. Sebenarnya ada apa sih, Pak? Ngapain sih pakai nyamar-nyamar segala gitu loh? Ya, sekali-sekali, Pak. Saya nggak enak soalnya jadi pimpinan perusahaan terus capek, Pak. Enakan jadi sopir bisa nyantai, kan? Terus, kalau Pak Surya udah jadi supir, mau ngapain? Ya, saya mau jalan-jalan, mau lihat-lihat pemandangan di sini, kan enak. Lah. Terus kalau Pak Surya jalan-jalan, terus yang ketemu ngomong sama Pak Kades dan orang-orang penduduk sini siapa, Pak? Ya kamu. Waduh, Pak. Kalau cuma disuruh nyamar jadi majikan, terus duduk manis di sini, loh, saya bisa, Pak. Tapi kalau sampai disuruh, ngomong sama Pak Kades segala, wah, saya tuh harus ngomong apa, Pak? Waduh, saya tuh supir, Pak. Bisanya cuma nyetir sama ngutrak-ngatik mesin mobil. Gimana nih, Pak? Yang ngomong aja soal beras, kan kamu bekas petani. Pasti tahu kan? Iya ya. Iya, gampang udah. Udah, yuk, jalan kita. Tuhan tolonglah diriku menjalani hidup ini. Mengapakah semua ini terjadi menimpaku? Dan mengapa kau mengambil segala yang ku miliki di saat Ada apa, Pak? Kamu denger nggak? Ya. Merdu sekali suaranya. Dek, kamu pegang ini. Loh, Mana, Pak? Pak! Assalamualaikum. Suara kamu bagus sekali. Ternyata dugaan aku benar. Wajah kamu secantik suara kamu. Nama kamu siapa? Malu-malu kucing begini ya.
Iya, Pak. Pak, maaf Pak. Tadi waktu saya jalan ke sini, saya melihat seorang perempuan yang sedang menyanyi, merdu sekali suaranya, Pak. Apa Bapak kenal sama perempuan itu? Itu anak saya, Pak. Seluruh kampung sini sudah kenal dia. Dia penyanyi, Pak. Saya nggak ada niat buruk loh, Pak. Memangnya kenapa? Cuma saya ini kagum sekali mendengar suaranya, Pak. Enggak sih. Siapa namanya, Pak? Oh, namanya mudah diingat. Fitri. Fitri. Ya. Bapak dari mana? Dari Jakarta, Pak. Dari Jakarta. Kalau gitu Bapak utusan pabrik penggilingan beras itu. Apa kabar, Pak? Bukan, Pak. Saya supirnya, Pak. Kalau bos saya udah jalan keluar. Tapi kami emang mau ke rumahnya Pak Kades. Gimana kalau saya antar? Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo. Mari Pak, silakan masuk Pak. Ya. Silakan Pak Surya, silakan duduk. Nah, kenalkan. Ini kepala desa kita. Alhamdulillah, akhirnya Pak Surya sampai juga dengan selamat di kampung kami. Kedatangan Bapak sudah kami tunggu-tunggu, Pak. Pak Surya, sementara waktu Bapak bisa tinggal di rumah kami, dan nanti akan kami carikan rumah untuk tempat tinggal Bapak sama dinas di sini. Ya. Dan untuk sopir Bapak, sementara ini bisa tidur di luar pakai tikar. Karena kamar tamu kami cuma satu, Pak. Saya tidur di mobil aja, Pak. Mas tolong barang-barang Pak Surya dibawa ke kamar ya. Iya, Pak. Perjalanannya lancar, Pak? Ya, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Diam-diam kau suka curi pandang diriku. Lama-lama kau ingin mencuri hatiku. Diam-diam kau suka memperhatikanku. Lama-lama kau telah memikat hatiku. Wahai kekasih pujaan hati, dengarlah aku. Benar-benarkah dirimu menyayangiku? Wahai kekasih pujaan hati, dengarlah aku. Dek, Fitri! Dek! Kenapa Mas ngikutin saya? Nama kamu Fitri, kan? Mas mau apa ya? Saya mendengar kamu menyanyi. Saya kagum sekali sama suara kamu. Maaf ya Mas, saya nggak kenal sama Mas. Mohon maaf, permisi. Dek, sebentar aja. Saya nggak ada niat jahat. Kalau gitu, kita kenalan dulu. Nama saya Surya. Saya direktur perusahaan yang akan membangun pabrik di sini. Bukannya Mas supirnya Pak Surya? Saya hanya berpura-pura sebagai sopir. Sebenarnya dia sopir saya. Kenapa Mas mesti menyamar? Saya melakukan itu supaya orang lain tidak memanfaatkan saya. Berpura-pura baik-baik dengan saya, mau menjual tanahnya supaya saya pilih menjadikan pabrik tani saya. Jadi ya supaya penilaian saya lebih objektif. Kok Mas menceritakan semuanya sama saya? Orang tua Devitri punya tanah, kan? Ada peninggalan kakek saya.
Di mana? Di dekat sini? Letaknya di pinggir jalan, Mas. Ah, itu yang saya cari. Jadi ya saya nggak perlu repot-repot lagi cari-cari tanah orang. Siapa tahu aja cocok untuk pabrik saya. Silakan aja, Mas. Mas bisa hubungin bapak saya. Sekalian saya mau datang melamar kamu. Saya minta tolong, Mas. Mas jangan ngomong sembarangan. Saya nggak suka sama laki-laki seperti itu. Saya nggak bercanda. Saya akan datang menemui bapak kamu. Siapa tahu saya bisa dapat tanah sekaligus mendapatkan calon istri. Saya jatuh cinta sama kamu. Saya tidak minta jawabannya sekarang. Karena saya tahu bagi seorang wanita sangat penting untuk mempertimbangkan jawabannya. Nanti 2-3 hari lagi saya akan mencari-cari tanah di daerah ini. Tapi siapa tahu tanah bapak kamu yang cocok. Setelah itu saya akan datang melamar kamu. Kalau perlu di depan semua penduduk di sini. Biar semua orang tahu kalau saya benar-benar serius sama kamu dan kamu bisa mempertimbangkan jawabannya secepatnya. Hei Mas, terus kamu payah tuh, ngomongnya gak karuan, ngantur lagi. Sebentar ya. Dan di situ akan dibangun lapangan parkir yang canggih, dibuat dengan elektronik. Iya, saya juga bingung. Ini mau bangun pabrik, apa tempat parkir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf atas kekacauan yang dilakukan oleh supir saya ini. Pantesan ngomongnya nggak nyambung. Supir ngakunya direktur. Perkenalkan, nama saya Surya Adiaksa. Saya Direktur Manajemen Kelayakan PT Beras Paguyuban Rakyat yang akan mendirikan pabrik di sini. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya sudah menutupi identitas saya yang asli. Saya melakukan penyamaran ini agar saya bisa seobjektif mungkin memilih tanah yang akan kami pakai untuk membuat pabrik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus tempatnya, strategis Pak. Saya udah siapin makanannya di rumah. Bagus, bagus. Yang enak. Ini tamu dari kota ini. Iya. Wih, dilihatin. Ya Allah, kenapa kau buat hambamu ini jatuh cinta? Dia pikir wajahku ini cantik. Padahal wajahku cacat. Kalau dia melihat wajah ini, pasti dia akan jijik.
Fitri? Mas Surya, Aku masih menunggu jawaban kamu. Mas, kalau tipe seperti saya sangat menghargai cinta. Mungkin buat saya cinta itu datang dari hati dan jiwa. Bagi sebagian orang, menikmati cinta mungkin hanya memiliki wajah cantik dan tubuh yang indah. Tapi kalau Mas Surya seperti itu, lebih baik saya... Aku bukan orang seperti itu, Fitri. Aku tulus cinta sama kamu. Apa kamu mau menerima lamaranku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan hadirin semua, kali ini saya ingin menyampaikan bahwa tanah yang terpilih yang akan dijadikan tempat pabrik penggilingan padi yaitu tanahnya Pak Rahmat. Dan tidak kalah pentingnya, ada sebuah pengumuman yang akan disampaikan oleh Pak Surya. Silakan Pak Surya. Di depan para hadirin semua, saya ingin mengumumkan bahwa saya akan melamar Fitri Handayani, anak Pak Rahmat. Alhamdulillah, Bapak benar-benar bahagia sekali hari ini. Saya harap Pak Rahmat mau merestuinya. Apakah Nak Surya benar-benar ingin melamar putri saya Saya sungguh-sungguh mencintainya, Pak. dan menerima apa adanya nanti? Saya akan tulus mencintainya dan menerima dia apa adanya. Tapi sebelum kita menikah, saya ingin pulang dulu ke Jakarta, Pak, untuk melaporkan hasil pemilihan tanah ini ke perusahaan pusat, Pak. Oh ya, kapan Nak Surya pulang ke Jakarta dan kembali lagi ke sini? Besok saya akan pulang ke Jakarta dan 2 hari lagi saya akan kembali untuk melaksanakan pernikahan kami. Fitri, apa Nak Surya sudah tahu kalau kamu cacat? Apa kamu sudah bicarakan sebelumnya? Saya juga kurang tahu, Pak. Tapi beberapa kali Mas Surya melihat wajah saya, sepertinya Mas Surya nggak keberatan kok, Pak. Atau begini saja, kamu tulis surat dan suruh orang lain untuk menyampaikan pada Surya. Kamu nggak boleh berdua-dua sebelum kamu resmi menikah. Iya, Pak. Bapak istirahat dulu ya. Mas Surya yang terkasih, singkat saja surat saya. Saya cuma akan memberitahukan satu hal yang sangat penting untuk kelanjutan hubungan kita. Sebelum kita menikah, Mas Surya harus tahu kalau wajah kanan saya sebenarnya cacat. Bekas terkena minyak panas, Mas. Kalau Mas Surya masih mencintai saya, tolong cepat kembali. Mas Surya dan Bapak harus bicara serius untuk membahas tentang pernikahan kita. Maaf, saya tidak bisa mengirim sendiri.
yang selalu mengasihi kamu. Kita mau tunggu lewat jalan kebun aja yuk. Yah, kotor deh. Kalau belepotan lumpur begini, gimana bisa dibaca? Waduh, gawat. Kalau Kak Fitri tahu, bisa-bisa kita kena omel nih. Kalau gitu jangan bilang sama Kak Fitri. Diem-dieman aja. Kan Kak Fitri juga nggak akan tahu. Tapi kalau Kak Fitri nanya suratnya udah dikasih apa belum, gimana? Ya, aku punya akal. Akal apaan? Ini pasti isinya surat cinta. Surat cinta biasanya kan sayang-sayangan. Gimana kalau kita langsung bilang langsung sama Om Surya bahwa Kak Fitri itu kangen banget sama Om Surya. Jadi suruh Om Surya main ke rumahnya Kak Fitri. Gimana? Ya, aku setuju banget. Tapi kertasnya gimana? Mau aja deh. Ayo lari. Hati-hati Pak ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Surya, Om Surya. Ini Om Surya kan? Iya, kenapa? Om, tadi ada pesan dari Kak Fitri. Katanya Kak Fitri kangen banget sama Om Surya. Terus Kak Fitri ngajak Om Surya main ke rumahnya. Aduh, Om Suryanya udah mau pulang. Tapi nanti Om Surya bisa kesini lagi. Kamu tunggu sebentar ya. Nah, ini surat kamu kasih ke Kak Fitri ya. Dan ini uang untuk jajan kamu berdua. Nih. Ye, makasih ya Om Surya. Ayo kita pulang ya. Kak, bacain dong surat isi dari Om Surya. Iya, Kak. Kamu masih kecil mau tahu aja. Yah, Kak Fitri pelit amat sih. Iya deh, kakak kasih tahu. Mas Surya bilang kalau Mas Surya mau ke rumah sini. Dia mau datang dan mengurusin pernikahan kami. Hore! Kak Fitri mau nikah! Hore! Tapi kenapa Mas Surya nggak menyinggung soal wajah aku ya? Apa karena dia udah biasa ngeliat wajah aku dan dia menerima apa adanya aku? Kemana, Bowo? Ya, Pak. Wah, bagus. Untuk apa? Jalan. Jalan sekarang, Pak. Siapa kamu? Saya, Pak. Siapa kamu? Keluar kamu! Keluar! Keluar! Mau ngajak kamu? Hah? Siapa kamu? Ampun, Pak. Ini saya, Pak. Kamu ngapain pakai topeng-topeng jelek gitu? Ya, tadi saya beli, Pak, di sini untuk anak saya. Saya paling jijik lihat muka jelek gitu. Tahu? Waduh, maaf, Pak. Maaf ya.
Allah. Ayo jalan. Ya Pak. Senyum yang menawan, wajah yang rupawan, tatapan matanya, dan tutur katanya, semua membuat diriku tergoda. Itulah dia kekasih pujaan hatiku. Indahnya dunia bila ku bisa terus bersama dengan pujaanku. Senangnya hati bila ku bisa terus bersama dengan pujaanku. Indahnya dunia, senangnya hati bila ku bisa dekat dengan pujaanku. Senyum yang menawan. Saya terima nikahnya Fitri Handayani binti Rahmat dengan emas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana? Sah? Sah. Alhamdulillah ya Allah. Sekarang kalian sudah resmi menjadi suami istri. Mas. Mas Surya. Bangun, Mas. Udah pagi. Jangan dekati aku. Mas Surya kenapa? Abis mimpi buruk ya, Mas? Ini aku, Mas. Istri Mas, Fitri. Kamu bukan istriku. Istri aku cantik. Tidak jelek kayak kamu. Masya Allah, Mas. Mas, sumpah, Mas. Ini istri kamu, Mas. Fitri. Jangan bohong sama aku. Kamu sama bapak kamu pasti bersekongkol ya? Kamu membohongi aku supaya perusahaan aku bisa memilih tanah kalian. Iya. Demi Allah, Mas. Sumpah demi Allah. Aku nggak ada niat untuk menjebak kamu, Mas. Demi Allah, Mas. Hah? Kamu sama bapak kamu sama aja. Kalian mendapatkan uang mau dengan cara yang mudah. Iya kan? Mas, aku sudah menulis surat sama kamu, Mas. Aku sudah menceritakan semua tentang wajah aku, Mas. Aku pikir Mas sudah terima aku apa adanya. Mas, sumpah demi Allah, Mas. Aku udah menceritakan semua wajah aku, Mas. Ayo, Mas!
Kenapa dia ada di ranjang bersama saya? Mas Surya lupa, dia kan Fitri, istri Bapak. Istri saya cantik, Mas. Tidak cacat kayak gini. Dari dulu Fitri seperti itu, Pak. Kenapa kalian nggak pernah bilang kalau mukanya dia cacat seperti ini? Hah? Kenapa? Pak, tidak ada yang bermaksud ingin membohongi Bapak. Kami pikir Bapak sudah tahu bagaimana kondisi Fitri yang sesungguhnya. Dasar pembohong semuanya. Ingat, saya akan laporkan ini semua sama perusahaan saya. Kalau perlu sama polisi. Agar desa ini dituntut. Mas, saya sudah menceritakan semuanya sama Mas. Kalau baju saya ini cacat, Mas. Tapi Mas nggak pernah mempedulikannya. Saya pikir Mas sudah menerima aku apa adanya, Mas. Kapan kamu bilang muka kamu cacat sama saya? Kapan? Sumpah, Mas, aku sudah menceritakan semuanya sama Mas. Sumpah. Kamu dan bapak kamu sama aja. Memanfaatkan aku. Mas Surya! Jangan pergi, Mas! Bapak yakin kamulah yang benar. Siapin semua barang saya. Kita pulang sekarang. Pulang Jakarta sekarang? Banyak nanya kamu. Udah, Fit. Kamu jangan sedih lagi. Persoalan ini masih bisa dibicarakan dengan baik-baik kok. Paling ini cuma salah paham biasa saja. Betul, Fitri. Kamu harus tegar dan jangan putus asa. Bapak akan bicara dengan Surya agar dia menerima kamu apa adanya. Karena kalian sudah sah menjadi suami istri. Fitri! Ada apa, Pak? Itu tuh, Pak Suryanya udah mau berangkat ke Jakarta. Biar Bapak yang selesaikan. Ayo, Pak. Fit, kamu harus jaga dia, Fit. Jangan pergi, Nak. Jangan pergi. Kasihan Fitri, kasihan Fitri. Sekarang dia sedang stres berat. Nak Surya, ini semua bisa diatur, ini semua bisa diselesaikan dengan baik. Nak Surya, Bapak pikir ini semua kesalahpahaman. Pasti Nak Fitri sudah membicarakan semuanya pada Nak Surya. Dan tolong maafkan Nak Fitri ya. Tolong Nak Surya, tolong. Saya tidak sudi bicara dengan Bapak. Apalagi ngeliat muka jelek anak Bapak itu. Hah? Jangan tinggalkan Fitri, jangan tinggalkan anak saya, Pak Kades. Pak Surya jangan begitu. Kita harus bicara, Pak. Mau denger apa lagi, saya? Hah? Kalian membodohi saya untuk mendapatkan kontrak itu kan? Pak, di sini tidak ada rekayasa, Pak. Pak Rahmat mendapatkan kontrak juga karena Pak Surya sendiri, kan? Gara-gara perempuan jelek, perempuan sial itu, saya akan membatalkan kontrak kalian. Saya akan bilang sama perusahaan bahwa kampung ini tidak layak untuk dibuat pabrik. Ngerti? Dengarkan dulu penjelasan saya. Dengarkan dulu. Fit,
rencana kamu apa, Fit? Aku mau ke Jakarta, San. Apa? Sendirian? Iya. Aku kan nggak mungkin ngajakin kamu, San. Sebentar lagi kan kamu akan menikah. Maafin aku ya, Fit. Aku benar-benar nggak bisa nemenin kamu. Tapi kenapa sih kamu nggak pergi pas anak kamu udah lahir aja? Bahaya loh kamu pergi jauh-jauh dalam keadaan hamil besar seperti ini. Aku harus secepatnya ngasih tahu Mas Surya, San. Kalau aku sedang mengandung anaknya dia. Bilang aja kalau kamu juga pengen ketemu Mas Surya kan? Iya, San. Aku masih mencintai Mas Surya. Fit, sepertinya udah nggak ada gunanya lagi kamu mencintai dia. Apalagi kamu harus mencari-cari dia di Jakarta. Tempat di mana dia ada aja juga kamu nggak tahu. Nanti yang ada kamu malah nyasar lagi. Kamu kan lagi hamil besar. Tapi San, bagaimanapun Mas Surya adalah ayah dari anak ini. Aku harus ketemu dia, San. Mungkin dengan ketulusan aku akan berhasil untuk meluluhkan hatinya Mas Surya. Iya kan, San? Kasihan Pak, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bapak, kasihan Pak, orang nggak punya Pak. Tolong Pak, alhamdulillah. Pak, terima. Jangan bangun dulu, jangan bangun dulu. Nanti uangnya kita bagi dua. Ayo, merem lagi, merem lagi. Mau kemana? Jangan bangun dulu. Tunggu. Mau kemana kamu? Seharusnya kamu tidak bangun. Tadi waktu kamu tidur, kita dapat duit banyak. Sekarang pikir kalau kita nggak dapat duit, bagaimana bawa kamu ke rumah sakit? Kita bisa pulang sore nunggu duit terkumpul. Bapak memanfaatkan saya untuk jadi pengemis ya, Pak? Ya terpaksa. Karena tadi Bapak lihat kamu tergeletak di pinggir jalan. Lalu Bapak tolongin, Bapak bawa ke sini. Coba kalau tidak, bagaimana nasib kamu? Terima kasih atas pertolongannya ya, Pak. Nah, gitu dong. Harus bisa berterima kasih. Jadi jangan berpikir macam-macam. Bapak begini juga karena ingin menolong kamu. Coba lihat, perutmu sudah besar. Bagaimana kalau kamu tiba-tiba melahirkan? Ya kan? Maaf ya, Pak, kalau saya berpikir soal Bapak yang tidak-tidak. Ya sudah, makanya kita kerjasama. Bapak melihat kamu punya bakat menjadi pengemis dengan wajah memelas seperti itu dan perut gendut seperti ini. Kamu punya modal besar untuk menjadi pengemis. Kalau kita kompak, kita bisa dapat uang banyak. Ayo. Tapi Pak, saya datang ke Jakarta bukan untuk mengemis. Ya elah, memang kamu kesini mau ikut pemilihan Putri Indonesia? Ngawur aja kamu. Dengar ya Neng, ini Jakarta. Setiap orang berusaha bagaimana caranya mendapatkan uang. Lagian apa salahnya jadi pengemis? Yang penting dapat uang. Saya nggak mau jadi pengemis, Pak. Memang pekerjaan hina. Ini bisnis, Neng. Ini halal. Kita tidak mencuri, tidak mencopet, tidak merampok. Tetapi mengharap pemberian orang secara ikhlas.
Pak, saya minta tolong beri saya pekerjaan yang lain selain jadi pengemis. Emang Bapak ini punya yayasan penyalur tenaga kerja? Ngawur aja kamu. Maaf, Neng. Dengan muka hancur seperti kamu, pekerjaan apa lagi yang kamu harapkan? Ini Jakarta, Neng. Kota metropolitan. Untuk bisa bekerja di sini, kamu harus punya ijazah sarjana. Apa? Gengsi? Gengsi nggak membuat perut menjadi kenyang, Neng. Aduh, jangan nangis, Neng. Nanti dikira dia apa-apain sama Bapak. Jangan nangis dong. Sudah, begini aja. Bapak akan menampung kamu tinggal di rumah Bapak, ya. Nah, besok kita cari kerja. Setuju? Hasan, besok ada orang kaya mau kawinan, mau bagi-bagi sedekah. Ah, yang benar. Benar, tempat biasa ya. Ah, boleh. Ayo. Tapi Pak, Alah, udah ayo. Pak, pengantinnya sudah datang. Belum. Bagaimana dagangan kamu habis? Masih ada Pak, tinggal sedikit lagi. Alhamdulillah. Bapak makan ya Pak ya? Pak! Bapak gimana sih disuruh makan? Pergi. Mas Surya! Siapa, Mas? Nggak tahu. Orang gila kali. Yuk. Surya, bahagiakan anakku. Kalau tidak, jabatanmu bisa kucopot. Fitri, kamu kenal orang itu? Saudara Surya, saya nikahkan kau dengan Sarah binti Farid dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Sarah binti Farid dengan emas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana, sah? Pak Surya. Mas Surya, jangan menikahi perempuan lain, Mas. Ini aku istrimu. Kita masih terkait pernikahan yang sah, Mas. Janin di dalam kandungan ini adalah bukti cinta kita, Mas. Mas Surya, aku tidak mau apa-apa, Mas. Aku hanya ingin Mas menerima anak ini. Mas Surya. Pak Lim, tolong usir orang gila itu. Siap, Pak. Siap.
Keluar! Jangan, Pak. Keluar! Keluar! Jangan, Pak. Pak Surya! Mana, Mas? Mas Surya! Lepasin, Mas! Mas Surya! Keluar! Tunggu! Tinggalkan saya sama dia. Kamu jangan ngoceh sembarangan ya. Atau mau saya laporin polisi biar kamu masuk penjara? Mas teganya bicara seperti itu sama aku. Ini anak kita, Mas. Dia membutuhkan ayah. Aku tidak mau bayi ini dibilang anak haram, Mas. Mas Surya. Aku tuh nggak pernah cinta sama kamu tahu. Kamu, bapakmu, dan orang-orang sekampung itu sama semua. Penipu. Menipu demi harta. Mereka sengaja menyodorkan pelacur kayak kamu kan? Dan kamu sengaja menjual cinta demi uang. Kamu jangan sembarangan ngaku kalau janin itu anak aku. Bayi itu pasti hasil perbuatan dosa kamu dengan laki-laki lain. Hah? Kamu lupa? Dengan laki-laki mana kamu udah pernah tidur? Sekarang kamu malah nuduh aku yang menghamili kamu. Anak itu anak haram. Ngerti kamu? Mas Surya, Direktur Manajemen Kelayakan yang terhormat. Aku kesini untuk mendapatkan hak anakku. Bukan untuk mengemis. Sudah payah aku datang ke Jakarta untuk mencari kamu. Sekarang, aku akan melahirkan anak kita. Aku bersumpah, semoga Allah mendengar sumpahku. Untuk lelaki yang tidak bertanggung jawab seperti kamu. Semoga Allah memberikan hukuman yang setimpal buat kamu. Pergi kamu! Tadinya saya datang ke Jakarta mau mempertemukan anak saya dengan bapaknya. Tapi sekarang dia malah tidak ada. Lalu untuk apa saya hidup lagi, Pak? Untuk apa? Fitri, jangan sampai berputus asa. Apalagi berpikiran untuk mati. Karena mati itu urusan Allah, Fitri. Ada yang meninggal karena penyakit. Ada yang meninggal karena kecelakaan. Ada pula yang meninggal pada waktu dilahirkan. Seperti anakmu itu. Tetapi Bapak yakin, Fit, anakmu sekarang sudah tenang dan bahagia di sisi Allah yang Maha Kuasa. Di sanalah tempat yang paling cocok untuk anak. Mudah-mudahan dia bahagia di sana. Saya tidak kuat lama-lama hidup di Jakarta, Pak. Saya ingin pulang kampung saja. Ayo dong sayang, cepetan dong. Mas, aku masih penasaran loh sama perempuan yang hamil yang datang ke akad nikah kita tadi. Duh, dia lagi. Ngapain sih nanya-nanya perempuan gila gitu? Aku nggak kenal kok sama dia. Nggak ada pertanyaan lain. Benar kamu nggak kenal sama perempuan itu?
Aku nggak kenal kok sama perempuan itu. Bener, kamu nggak bohong. Kalau kamu bohong, nanti aku laporin ke papa biar kamu dipecat. Jangan dong sayang. Aku nggak kenal kok. Bener. Mengapakah semua ini terjadi menimpaku? Dan mengapa kau mengambil segala yang ku miliki di saat aku ingin membahagiakan semua? Hilang semuanya, lenyap segalanya. Oh Tuhan, apa yang harus ku lakukan? Halo, selamat siang. Suara kamu indah sekali. Perkenalkan nama saya, Sony. Saya seorang music director. Ya, saya maklum bahwa kamu tidak mau berkenalan sama orang asing. Tapi saya bukan orang jahat loh. Ini kartu nama saya. Silakan kamu datang ke kantor saya. Kalau kamu ingin serius dan ingin menjadi penyanyi terkenal, temui saya. Oke? Selamat pagi sayang. Jadi dia menawari kamu menjadi penyanyi? Iya, Pak. Saya disuruh datang ke kantornya. Ini buktinya, Pak. Ini kesempatan emas, Fitri. Kamu harus temuin dia. Kamu lagi butuh pekerjaan, kan? Nah, Bapak yakin dia bukan penipu. Dia adalah orang yang dikirim Allah untuk menolong kamu. Begitulah kalau Allah ingin memberi rezeki. Makanya, jangan sia-siakan kesempatan ini. Karena kesempatan tidak terulang 2 kali. Oke? Besok kita ke kantornya, ya? Mudah-mudahan ya, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tolong kasih tahu bos kamu, Pak Sony. Fitri dan asistennya sudah datang. Ada perlu apa ya, Pak? Oh, dia mau melamar jadi penyanyi terkenal. Oh, maaf, Pak. Di sini tidak ada lowongan pekerjaan. Lagi pula, bos saya sedang tidak ada di tempat. Ayo Pak, kita pulang aja. Mungkin bukan rezeki saya untuk jadi penyanyi. Fitri, apa kabar? Silakan. Tolong kasih tahu Roni, suruh menghadap saya di ruang meeting ya. Bagaimana tawaran saya? Saya minat sama tawaran Bapak. Saya ingin jadi penyanyi, Pak. Wah, bagus itu, bagus. Kamu akan dilatih lebih dulu. Kesehatan kamu akan diperiksa. Kemudian penampilan kamu juga harus dirubah. Pakaian kamu harus trendy dan modern. Supaya kelihatan seksi
dan laku untuk dijual. Kemudian wajah kamu harus... Maaf, Pak. Sebelum Bapak meneruskan penjelasannya, saya ingin bicara. Saya ingin jadi penyanyi, Pak. Tapi saya tidak mau membuka jilbab saya. Saya juga ingin wajah saya tetap seperti ini, Pak. Kalau wajah kamu seperti ini, mana laku dijual album kamu itu? Saya menjual suara saya, Pak. Bukan tubuh saya atau wajah saya. Bapak sendiri yang bilang dan yakin kalau suara saya itu bagus dan menjual. Biar saya punya wajah seperti ini saja, Pak. Ini adalah ciri saya, Pak. Maaf, Pak, bukannya saya sombong. Tapi terserah Bapak. Bapak mau terima saya? Iya, Sony, sayang, ada apa? Roni, Panggil saya. ini saya kenalkan Fitri. Saya akan membuatkan album buat dia. Ih, nggak salah, Ye. Mau ngorbitin dia. Please deh, liatin mukanya itu. Kayak monster gitu. Eka kan tekong, alias takut, Bo. Sudah, lakukan perintah saya. Ih, Sony, jangan galak-galak. Eka kan takut. Saya minta kamu menyiapkan semua keperluan Fitri. Fitri, semua kebutuhan kamu, keperluan kamu akan disiapkan oleh Roni. Ya, silakan. Yuk, Mbak. Yuk ya, yuk. Yuk. Pak, itu yang namanya Roni itu laki atau perempuan, Pak? Bapak periksa saja sendiri. Kalau memang sudah terbukti, boleh buktikan kepada saya. Tuhan tolonglah diriku menjalani hidup ini. Luar biasa, luar biasa. Ternyata kamu diberikan cerita sedih baru bisa bernyanyi. Saya ucapkan sukses ya, Fitri. Selamat datang di album perdana. Fitri, selamat ya untuk kamu. Saya suka dengan suara kamu. Sukses untuk kamu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, ya Allah. Kamu nggak apa-apa kan? Tadi Bibi telepon nyuruh aku cepat pulang. Sayang, hari ini aku ada pertemuan di salah satu studio. Semua produser-produser terkenal pada datang. Ada produser musik, ada produser sinetron. Tapi aku mau kamu yang nganter. Ampun, cuman masalah gitu doang. Aku itu lagi ada rapat penting di kantor, sayang. Urusan kantor tuh lebih penting daripada urusan kayak gitu. Justru ini lebih penting dari semuanya. Papa kan bisa ngurus bisnisnya sendiri. Dan kamu adalah tugasnya melayani dan mengikuti semua perintah dan keinginan aku. Aku nggak mau ikut. Ayo dong, sayang. Masa kamu tega sih ngeliat aku pergi sendirian? Di sana kan banyak cowok-cowok ganteng loh. Nanti kalau aku digait gimana? Aku harus kerja. Masih ada rapat lagi di kantor. Kalau gitu kamu udah gak sayang lagi sama aku, udah gak cinta lagi sama aku. Nanti aku bilangin papa loh. Sarah! Iya, Sarah! Berikan aku hidayahmu. Saya yakin dengan suara emas kamu bisa menghipnotis para investor dan produser. Benar kan, Pak? Ayo, silakan ke ruang meeting sekarang. Mari, Pak.
Ini Pak Surya. Pak Surya, Bu Sarah, ini kenalkan penyanyi baru kami. Namanya Fitri. Kenapa, Pak? Kaget melihat saya ada di sini? Tapi inilah saya, Pak. Tapi sebagian orang memuja kecantikan dan keindahan tubuh. Tapi bagi saya, kebersihan jiwa adalah yang paling utama. Iya kan, Pak Surya? Ya kita pulang. Mas, pokoknya aku nggak setuju kamu jadi artis. Kerja pagi, pulang pagi, bisa aja kamu yang ngurusin suami kamu. Sudah seharusnya istri itu ngurusin suami di rumah. Mas, aku bahagia sama karir aku. Aku nggak mau jadi ibu rumah tangga biasa yang tugasnya cuma ngurusin suami dan anak. Emang aku pembantu apa? Itu kan sudah tugas menjadi seorang istri. Kamu gimana sih, perempuan lain malah senang suruh ngurusin suami sama anaknya? Oh, oke. Kalau gitu, kamu kawin aja sama pembantu. Kamu bertengkar lagi dengan Sarah. Saya minta maaf kalau Bapak sampai mendengar itu. Tapi Sarah memang tidak menghargai saya, Pak. Dia selalu merendahkan saya karena saya ini karyawannya Bapak. Memang benar. Kamu karyawan saya. Artinya kamu bawaan saya. Ingat itu. Iya, Pak. Tapi kalau di rumah kan saya kepala rumah tangga, Pak. Harusnya Sarah itu hormat sama saya. Kalau begitu, kamu keluar dari kantor saya dan ceraikan Sarah. Karena saya masih sanggup merawatnya. Bagaimana perasaanmu setelah kamu menjadi bintang? Saya masih Fitri, Pak. Perempuan dari kampung. Cuma bedanya sekarang saya sudah jadi penyanyi. Jangan terlalu merendah begitu. Sekarang kamu sudah menjadi orang yang sukses. Dan saya yakin, sebentar lagi kamu akan menjadi seorang diva. Tidak semua orang bisa berhasil seperti kamu. Kamu benar-benar hebat, Fitri. Semua berkat dari Allah, Pak. Saya harus berterima kasih sama Pak Sony. Karena Pak Sony suara saya bisa seperti sekarang. Bisa didengar sama banyak orang. Seandainya suatu saat nanti suami kamu ingin kembali, apa kamu bersedia untuk menerimanya? Iya, Pak. Saya sudah siap mau berangkat. Saya menelpon kamu bukan lantaran masalah rekaman. Tetapi saya baru saja menerima telepon dari rumah sakit yang menyatakan pasien yang mendapat kecelakaan terluka parah. Polisi menemukan kartu nama kamu yang beralamatkan studio rekaman saya. Saya sudah coba ke sana. Dan ternyata Surya anaknya Pak Farid. Dia seorang pengusaha terkenal dan pernah saya perkenalkan sama kamu waktu itu. Tapi saya sudah menghubungi keluarganya. Halo, Fitri? Halo, iya, Pak. Gimana? Apa kamu bersedia untuk datang ke rumah sakit guna menjenguknya? Karena kata dokter, dia sering sekali menyebut nama kamu. Iya, Pak. Pasti. Saya akan segera ke sana, Pak. Terima kasih.
Pak Hasan! Pak Hasan! Kita rumah sakit Pak Surya kecelakaan. Ayo Pak. Saya tak nyangka Fitri itu nama Anda. Pantas Pak Surya sering menyebut nama Anda. Terima kasih Anda mau datang ke sini. Terima kasih, Dok. Bagaimana keadaan pasien, Dok? Bagian tubuh kirinya lumpuh. Tadi istri dan bapak mertuanya juga datang. Tapi mereka buru-buru kayaknya cepat-cepat pergi gitu. Dan mereka sudah nggak peduli sama keadaan pasiennya. Fit, jangan paksakan untuk melihat kalau memang kamu belum siap. Sepertinya Allah ingin menghukum dia atas perbuatannya selama ini. Surya wajahnya juga rusak seperti kamu. Dia tidak apa-apa, cuma pingsan. Kapan dia bisa pulih, Dok? Apa kira-kira lumpuhnya bisa disembuhkan? Saya tidak bisa memastikan. Semua tergantung pada pengobatan, khususnya perhatian dari keluarga. Apa keluarganya sama sekali tidak memperdulikan dia, Dok? Ya, sepertinya begitu. Mereka sudah menyediakan suster untuk merawatnya selama 24 jam. Sepertinya mereka orang kaya. Tapi mereka menganggap uang bisa membeli segalanya. Di mana dia tinggal, Dok? Sudahlah, nggak apa-apa kamu jadi janda. Kamu kan masih muda, kaya, tenar lagi. Tentu banyak laki-laki yang mau jadi suami kamu. Daripada orang cacat yang nggak ada gunanya itu. Lagian siapa yang sedih sih, Pak? Sarah kan juga malah senang cerai sama Mas Surya. Lagian Mas Surya nggak pernah nurutin kata-kata Sarah. Itu baru namanya anak bapak. Kamu penyanyi baru itu kan? Ngapain kamu kesini? Maaf, Pak. Saya ingin memberitahu sama Bapak kalau saya adalah orang yang dekat dengan Surya sebelum dia menikahi anak Bapak. Saya ditelepon sama rumah sakit, Pak, setelah Surya mengalami kecelakaan. Kata dokter, Surya sudah tidak dipedulikan lagi oleh keluarganya. Saya mohon, Pak, tolong rawat Surya. Surya sangat membutuhkan kalian. Ngapain kamu ikut urusan kami? Mungkin bagi kalian, Surya sudah tidak berguna lagi karena dia cacat. Tapi buat saya, Pak, dia sangat berguna karena saya tetap mencintai dia. Karena dia adalah suami saya, Pak. Pergi kamu dari sini. Pergi! Jangan ganggu keluarga kami. Urus orang cacat yang gak ada gunanya itu. Cepat! Pergi sekarang juga! Berikan aku hidayahmu. Pak Sony, Bapak pernah tanya sama saya, apa saya masih mau menerima suami saya kembali? Sekarang saya sudah putuskan, Pak. Saya akan menerimanya. Mungkin dulu dia pernah jahat dan kejam sama saya. Tapi saya akan berusaha untuk memaafkan ya, Pak. Bagaimanapun juga, dia adalah suami saya. Saya tidak tega, Pak, meninggalkan dia dalam keadaan
tak berdaya seperti ini. Karena saya masih tetap mencintai dia, Pak. Saya bangga padamu. Kamu hamba Allah yang cantik lahir dan batin. Ya. Menurut Bapak, Kamu wanita yang baik. Maka semua keputusan saya serahkan kepada kamu. Maafkan aku ya. Sekali lagi maafin aku. Maafkan atas segala kesalahan aku. Mas, aku ingin kita tinggal di kampung lagi, Mas. Seperti dulu. Aku tidak ingin menjadi penyanyi lagi, Mas. Aku tidak butuh populer. Apa Mas mau? Mas, aku tidak butuh uang banyak dan aku tidak butuh kepopuleran. Kita menggarap sawah punya kakek saja ya.